Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji kitab Ma'na la ilaha illallah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najri rahimahullah ta'ala. Kita masih dalam pembahasan seputar keutamaan la ilaha illallah, tentang keutamaan la ilaha illallah. Jadi tergambar yang sudah kita baca dari nama-nama, dari penamaan la ilaha illallah, di situ dipetik dari keutamaan la ilaha illallah. Ada 8 nama kan sudah kita terangkan dari penamaan la ilaha illallah. Yang pertama apa? Ya, la ilaha illallah ini pembeda antara keislaman dan kekafiran. Yang kedua, la ilaha illallah merupakan kalimat ketakwaan. Yang ketiga, ya, la ilaha illallah dia merupakan simbol atau tali yang sangat kuat. Ya. Yang keempat, la ilaha illallah adalah kalimat yang senantiasa terus menerus ada, tetap. Ya. Kemudian yang kelima, itu dari tambahan yang sudah kita terangkan, la ilaha illallah adalah muntaha as-shawab, ya, puncak dari kebenaran. Kemudian juga dari la ilaha illallah yang keenam dikatakan dia dengan al-husna. Ya, apa itu al-husna? Ya, kebaikan kan? Nah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ya, walaupun al-husna juga kadang ditafsirkan dengan surga. Dari kalimat apa? Kebaikan. Nah, kemudian dari penamaan yang ke-7 dari kalimat la ilaha illallah apa? Al-ahad. Ya. Perjanjian kan? Disitulah dari syarat adanya syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala dia sudah mengambil janji, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan berla ilaha illallah, maka dia akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Kemudian yang ke-8 yang sudah diterangkan apa itu? Ya, al-qaulul tsabit. Ya, perkataan yang kokoh. Ya, yang kuat. Mirip tadi dengan apa? Al-urwatul wuthqa, ya. Nah, ini dari nama-nama, ya. Tergambar padanya dari keutamaan kalimat la ilaha illallah. Ya. Kemudian juga ada nama-nama yang lain lagi dari kalimat tauhid ini. Dia dikatakan dengan kalimatun thayyibah. Ya, kalimatun thayyibah. Kalimat yang sangat baik. Walaupun mirip tadi dengan al-husna, ya. Ya, mirip tadi dengan al-husna. Diterangkan di surah Ibrahim ayat ke-24, ya. Surah Ibrahim ayat 24. Di sana Allah Ta'ala berfirman, alam tara kaifa daraballahu kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla khinin bi'idni rabbiha.
wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Ya. Ini dua ayat ya, di surah Ibrahim ayat 24 sampai 25. Nah, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan. Ya, tidakkah engkau melihat bagaimana Allah memberikan perumpamaan, ya, permisalan sebuah kalimat yang thayyibah, ya, kalimat yang baik. Itulah dari kalimat la ilaha illallah. Kasyajaratin thayyibah, seperti perumpamaan pohon yang baik. Asluha thabitun wa far'uha fis sama. Ya. Gimana pohon yang baik itu akarnya tertancap, ya, dalam bumi, kuat. Wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya itu menjulang tinggi ke langit. Dan cabang-cabangnya menjulang tinggi ke langit. Ya. Dari penafsiran ulama, kalimatan thayyibatan itulah kalimat la ilaha illallah. Ya. Dan dikatakan tadi dari keutamaannya, tu'ti ukulaha kulla khinin bi'idni rabbiha. Nah, di mana pohon ini, ya, itu akan, ya, memberikan buah-buahannya setiap saat dengan izin dari Rabbnya. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Ya. Dan Allah membuat perumpamaan, permisalan, ya, untuk manusia agar mereka mengambil pelajaran darinya. Baik, jadi dari nama juga ya, dari nama lain kalimat la ilaha illallah. Ya, dikatakan kalimatun thayyibah. Ya. Ada juga nama-nama yang lain seperti dia dikatakan kalimatul ikhlas, kalimat keikhlasan, ya, kalimat tauhid. Nah, itu dari sebagian dari nama-nama dari kalimat la ilaha illallah. Ya. Baik. Di masalah yang terakhir di buku diktat itu kan diterangkan dari keutamaan, ya, la ilaha illallah. Jadi kita sekarang akan bahas dari keutamaan kalimat la ilaha illallah ini. Dari sisi dia bukan sebagai penamaan. Tadi kan sudah diterangkan, ya, ini penamaan-penamaannya ada 10 tadi atau 11. Ya. Kemudian diterangkan juga oleh para ulama dari keutamaan kalimat la ilaha illallah ini. Ya. Dari keutamaan kalimat la ilaha illallah itu diterangkan dalam banyak ayat dan hadis. Misalnya kalimat ini itu punya banyak keutamaan. Punya banyak keutamaan. Saya bacakan di antara keutamaannya, ya, sebagai tambahan faedah dalam pembahasan ini. Ya. Baik. Kalimat la ilaha illallah dia adalah kalimat penyelamat, ya, dari mara bahaya, nah, di dunia dan di akhirat. Ya, kalimat penyelamat dari mara bahaya di dunia dan di akhirat. Ya. Ini diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim di surah Al-Anbiya ayat 87. Di surah Al-Anbiya ayat 87 tentang kisah Nabi Yunus. Tentang kisah Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan itu kan, ikan yang besar. Ya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdir alayhi fanada fil dhulumat alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Dan Dhunnun, ya, maksudnya di situ nama lain dari Nabi Yunus alaihissalam. Tatkala
beliau pergi dalam keadaan marah kepada kaumnya. Fadhanna an lan naqdir alaihi, dan dia menyangka bahwasanya kami tidak mampu untuk menyempitkannya, ya, menyusahkannya. Nah, fanada fil dhulumat, lalu beliau memanggil dalam kegelapan, ya, alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ini doa Nabi Yunus alaihissalam di perut ikan. Dihafal ini ya. Ini doa penyelamat ini. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku dulunya dari orang-orang yang zalim. Dari orang-orang yang apa? Yang zalim. Ini doa yang agung ya, dihafal ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, siapa yang berada dalam kesusahan, ya, dalam bahaya, ketika dia baca doa ini, maka Allah akan kabulkan, ya, permintaannya, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dikisahkan dalam Al-Qur'an atau dikisahkan dalam hadis ya. Dikisahkan dalam hadis bagaimana kenapa beliau bisa masuk dalam perut ikan itu kan. Jadi Nabi Yunus ini kan naik perahu bersama dengan kawan-kawannya, sudah pergi, ya, meninggalkan kaumnya. Ya, di tengah laut perahunya mau tenggelam, ya, karena kelebihan apa? Muatan. Dan aturannya di situ kalau ada terjadi seperti itu harus ada yang dibuang supaya bisa mengurangi apa? Mengurangi muatan. Ya, diundilah ketika itu siapa yang naik namanya, maka dia yang dibuang di laut. Dibuang di laut. Ya, mereka mengundi, ternyata yang keluar namanya Nabi Yunus. Ya, Nabi Yunus. Maka beliau dibuang di laut, ya, dimakan oleh ikan yang sangat besar itu. Ya, itu diterangkan juga di ayat di surah yang lain ya, di surah As-Saffat di ayat ke 143 ya sampai 144. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Ya. Andai kata dia ini Nabi Yunus bukanlah orang yang bertasbih, yang apa? Mensucikan Allah, yang maksudnya tadi dia ucapkan kalimat la ilaha illallah ya. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. La labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka dia akan tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kebangkitan. Ya. Ini andai kata dia tidak baca doa tadi itu. Ya, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Jadi ada ikan-ikan di lautan itu, kita tidak tahu ya. Umurnya itu panjang sekali. Di sini dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ikan yang hidup bisa sampai hari kiamat. Ya, bisa sampai hari kiamat. Ya. Nah, jadi ingat doa ini ya. Perhatikan doa tadi itu. Dia gabungkan 3 perkara. Yang pertama, dia gabungkan tauhid. Kemudian yang kedua, ada pensucian ya Allah dari kekurangan. Yang ketiga, orang yang berdoa ini dia akui dosa-dosanya. Ya. Jadi yang pertama dia dahulukan kalimat tauhid, la ilaha illa anta. Kemudian yang kedua dia memuji Allah, disucikan Allah subhanak. Yang ketiga dia akui dosa-dosanya, inni kuntu minadh dhalimin. Nah, ketika ini 3 terkumpul dalam doa, maka Allah akan kabulkan doa seorang hamba itu. Ya, dipahami ya? Ya. Dan memang dalam kondisi terdesak, seorang akan dikabulkan doanya kalau memang dia ikhlas.
dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan orang muslim ya, orang kafir saja itu kalau dia ikhlas berdoa dalam keadaan genting bahaya, pasti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita baca di kisah kaum musyrikin kan, di kaidah yang keempat itu kan. Ya, di tengah lautan ya, hilang semua apa yang mereka sembah selain Allah. Mereka mampu mengikhlaskan doa itu hanya kepada Allah. Selamat mereka. Ya, padahal orang kafir. Padahal orang kafir. Apalagi kalau dia seorang muslim. Ini harusnya apa? Seorang itu dia yakin ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Digabungkan tadi 3 perkara ya dalam doa. Ada tauhid, pensucian kepada Allah, dan pengakuan akan dosa-dosa. Itu dari 3 hal yang apa dengannya bisa menjadi sebab-sebab terkabulnya doa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dari keutamaan yang lain lagi, ini selain dari penamaan tadi ya yang kita bahas sekarang, dari keutamaan la ilaha illallah. Ya, kalimat la ilaha illallah ini dia dari sebab diampuninya dosa. Ya, sebab diampuninya dosa. Ya. Ketika dia berdoa, dia dahulukan tauhid kepada Allah, la ilaha illallah. Ya. Atau yang semisalnya seperti itu. Mungkin juga dari sebab-sebab dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu contohnya dilihat di surah Muhammad ya, ayat 19. Ya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Ya. Ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah akan la ilaha illallah, wastaghfir li dzambik, dan minta ampunlah akan dosa-dosamu. Ya. Jadi diperintah untuk mengilmui akan la ilaha illallah, baru diperintah untuk beristighfar kepada Allah. Ya. Itu dari faedah diterangkannya oleh para ulama. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Setelah dia minta ampun akan dosa-dosanya, kemudian dia minta ampunkan. Kemudian dia minta ampunkan dosa-dosa orang-orang yang beriman. Ya, dari kalangan laki-laki dan perempuan. Itu cara berdoa seperti itu ya. Dia doakan dulu dirinya, baru dia doakan apa? Orang lain. Ya, dipahami ya? Rabbana gfirli wali walidayya. Gitu kan? Wahai Rabbku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Rabbi gfirli wali walidayya, dan yang semisalnya seperti itu ya. Baik. Sama seperti yang tadi. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Ya, kemudian dari hadis diterangkan juga sebagai tambahan faedah juga di situ, bahwasanya kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, dari sebab-sebab yang menggugurkan dosa-dosa. Itu diterangkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan selainnya ya. Nah, di hadis qudsi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya. Di situ kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya panjang ya, tapi saya baca di lafaz yang terakhir saja. Dikatakan di situ, ya bin Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabihal maghfirah. Ya. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, ya bin Adam, ya, wahai anak Adam, innaka law ataitani, andai kata engkau mendatangiku, bi qurabil ardi khataya, dengan sepenuh bumi membawa apa? Dosa dan kesalahan. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Kemudian kamu menjumpaiku dalam keadaan engkau tidak berbuat kesyirikan sedikit pun, maka kata Allah, la ataituka bi qurabihal maghfirah. Maka aku akan datangkan untukmu sepenuh bumi itu juga pengampunan. Ya. Jadi habis dosa-dosanya. Tapi dengan syarat
dia orang yang bertauhid, tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Walaupun dia buat dosa dan maksiat, ya, sepenuh bumi, Allah akan datangkan pengampunan sepenuh bumi itu juga. Ya, dipahami ya? Ini dari keutamaan la ilaha illallah. Ya, baik. Ya sudah dua ya dari keutamaan kalimat ini selain dari penamaan yang diterangkan tadi. Yang tadi pertama, la ilaha illallah, dia kalimat penyelamat, ya, di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua, la ilaha illallah, dia dari sebab, ya, diampuninya dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan lagi dari keutamaan yang lain lagi, dari keutamaan la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah, ya, siapa yang menutup kehidupannya dengan kalimat ini, maka Allah akan masukkan dia ke surga. Ya. Itu diterangkan dalam hadis ya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ya. Siapa yang akhir ucapannya dari kehidupan dunia ini dia ucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dipahami ya? Ini kalimat penyelamat juga, ini mirip. Tapi ini dikhususkan dia baca ketika di sakaratul maut. Ya, di sakaratul maut. Ya, sama dengan hadis yang sudah kita baca juga ya, tentang kisah anak muda dari orang Yahudi itu kan, ketika dia sakit, ya, dia ini bekerja sama Nabi SAW. Ketika dia sakit, Nabi datangin, ya, untuk menawarkan dia masuk Islam. Ya, dia balik kepada ayahnya, orang Yahudi juga. Ya, kata ayahnya, ati Abul Qasim, taati Abul Qasim, saya taati Nabi SAW. Maka anak muda ini masuk Islam. Dia ucapkan kalimat la ilaha illallah di saat dia sakit di sakaratul maut. Ya. Masuk Islam dia. Ketika Nabi pulang, ya, baru tiba di pintu, beliau bersabda, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari siksaan api neraka. Ya. Jadi kalau selamat dari siksaan api neraka, maka masuk ke dalam apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kan tidak ada jalan yang lain di situ. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka, diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka sungguh dia telah apa? Beruntung. Itu diucapkan ya di sakaratul maut. Terus kalau misalnya dia di akhirat, ya, mungkin dia sudah disiksa dalam neraka. Nah, apakah dia masih bisa keluar dari neraka? Orang disiksa dalam neraka, apakah masih bisa keluar? Hah? Ya, masih bisa ya, sepanjang dia punya tauhid. Tidak batal kalimat tauhidnya. Kalimat la ilaha illallah itu diterangkan ya dalam riwayat Al-Bukhari Muslim dari siapa? Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya. Nabi terangkan di situ. Ya. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khair. Akan keluar dari neraka siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan di dalam hatinya itu ada sebesar biji gandum dari kebaikan. Ya. Lafaz yang kedua kata Nabi, wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burratin min khair. Akan keluar dari neraka siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam hatinya ada sebesar ya burrah dari kebaikan. Ini biji yang kecil juga. Dan yang ketiga kata Nabi, wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min khair. Ya. Akan keluar dari neraka siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam hatinya
ada sebesar biji dzarrah, biji yang paling kecil. Ya, kayak telur semut ya, dari kebaikan. Nah, jadi dari kalimat ya yang menyelamatkan seorang hamba dari siksaan api neraka, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dari keutamaan yang lain lagi dari kalimat tauhid ini, dari kalimat la ilaha illallah, ya, dia ini kalimat yang sangat berat di timbangan. Ya, kalimat yang sangat berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Itu hadisnya diterangkan dalam riwayat Imam Ahmad dan selainnya ya. Dan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma tentang kisah orang yang datang pada hari kiamat itu kan. Dia bawa apa? 99 gulungan catatan apa? Dosa. Satu gulungan ini kalau dibuka, kata Nabi, maddal basar, sejauh mata memandang. Sejauh mata apa? Memandang. Jadi dia sudah pasrah. Ya, tidak ada kebaikan yang dipikir lagi. Pasti dia disiksa ini. Kemudian ternyata dia punya kebaikan tertulis dalam satu kartu kecil. Itulah yang dikatakan di hadis bitaqah itu ya. Kartu kecil. Di situ bertuliskan kalimat la ilaha illallah, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Ada kalimat syahadat. Hanya itu kebaikannya. Hanya itu apa? Kebaikannya. Ya. Kemudian dia bilang kepada Allah, ya, apa gunanya kartu kecil yang ada ini dengan gulungan-gulungan dosa yang sangat besar ini? Ya. Kata Allah, pada hari ini kamu tidak akan dizalimi, ditimbang. Ya. Jadi gulungan-gulungan dosa tadi itu yang jumlahnya 99 diletakkan di anak timbangan. Ya. Kartu kecil yang bertuliskan kalimat syahadat tadi itu diletakkan di daun timbangan yang lain. Ternyata apa? Gulungan-gulungan dosa tadi itu terangkat ke atas. Ya. Dan kartu itu berat. Ya, turun ke bawah. Dan ternyata orang ini, ya, dia pelaku dosa dan maksiat, tapi dia tidak kafir. Ya, dia masih punya tauhid. Hanya bertuliskan itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Itu aja kebaikannya. Ya, tapi dia paham akan maknanya. Ya, dipahami ya. Maka ini memberatkan timbangannya. Memberatkan apa? Timbangan. Baik. Mungkin dari sebagian dari keutamaan juga dari keutamaan kalimat la ilaha illallah. Ya. Tapi ingat di sini ya, kita jelaskan keutamaan tadi ini. Ya. Dia ini penyelamat begini dan begini, berat di timbangan. Itu sepanjang memang dia seorang muslim yang punya keimanan. Dipahami ya? Yang tidak kafir. Karena kadang sebagian orang seperti sudah kita singgung di awal pertemuan ya, dia ucapkan juga kalimat la ilaha illallah, ya, tapi dia ini bukan muslim. Seperti orang-orang munafik kan, tidak ada manfaatnya kalimat tersebut. Nanti akan diterangkan ya di masalah yang kedua oleh Syekh rahimahullah taala. Ketika dia ucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi dia tidak beramal dengan konsekuensinya, ya, tidak memenuhi dari syarat-syaratnya, maka tidak ada manfaat dari kalimat tersebut, dari kalimat tauhid tersebut. Dipahami ya? Baik. Nah, kita tambahkan lagi sedikit dari keutamaan kalimat la ilaha illallah. Di mana kalimat ini juga ya dari kalimat yang mengharamkan seorang masuk ke dalam neraka. Ya. Kalau tadi kan dia sudah masuk dalam neraka, dengan kalimat la ilaha illallah dia apa? Dikeluarkan. Ada orang yang dia tidak disentuh oleh api neraka. Ini lebih hebat lagi daripada yang pertama tadi kan? Ya. Itu diterangkan dalam hadis ya, riwayat Al-Bukhari Muslim. Ya. Dari
sahabat Itban bin Malik, ya, radhiyallahu taala anhu. Nah, di sana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Ya. Sesungguhnya Allah akan mengharamkan atas neraka kepada siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Diharapkan dengannya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin dari sebagian dari keutamaan-keutamaan kalimat la ilaha illallah yang diterangkan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya, mungkin sekiranya itu dulu dari akhir majelis ya. Sudah masuk waktunya. Insyaallah berikutnya kita akan masuk di pembahasan yang kedua dari buku ini seputar masalah konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Nah, atau syarat-syarat dari kalimat ini. Ya. Dan jika ada kurang mohon dimaafkan. Kita akhiri majelisnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.